Baik, ini dia CV dari Kak Awal. Kak Awal sendiri memiliki nama lengkap Muhammad Awal. Jika teman-teman ingin mengontak Kak Awal atau beliau, bisa menghubungi di nomor yang tertera di slideshow, begitupun emailnya awal@idepfoundation.org. Scroll ke bawah. Jadi saya akan merangkum karena CV Kak Awal sangat panjang, jadi akan saya coba merangkum. Jadi beliau itu adalah trainer untuk permaculture sejak tahun 2002. 4 tahun berpengalaman dalam asesor, fasilitator, dan koordinator nasional NGO. 2 tahun berpengalaman sebagai konsultan untuk Departemen Lingkungan, lalu sebagai pemandu gunung dan rafting. Untuk ke bawah lagi, scroll ke bawah lagi untuk pengalaman bekerjanya, yaitu sebagai eksekutif director dari IDEP Foundation, manajer lapangan IDEP Foundation, serta sebagai direktur Bumi Loser Foundation. Ke bawah lagi, scroll ke bawah. Scroll ke bawah lagi. Untuk ke bawah lagi, untuk workshop yang pernah diikuti bisa teman-teman lihat, yaitu berupa EFR course atau Emergency First Response serta Permaculture Workshop. Nah, jadi sekian ya dari bisa teman-teman lihat sendiri bahwa pengalaman Kawal itu sangat banyak sekali. Semoga saya dan teman-teman bisa mengikuti jejak Kawal, belajar, semangat belajar, dan mengumpulkan pengalaman seperti Kak Awal. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Kak Awal, apa kabar Kak? Kabar baik, alhamdulillah, Stungkare. Ini Iya mohon Kak. maaf tadi suaranya putus-putus didengar di tempat saya. Jadi eh, saya coba matikan kamera saja ya. Oke, Ya Kak sebentar. Awal nggak apa-apa. Eh, halo, Iya Kak. salam. Halo Sebentar Kak. aja. Ya, ini Iya muka Kak. saya. Iya Oke, Kak. adik-adik, terima kasih sudah datang ya. Perkenalkan nama saya juga Mapala M614 UI. Jadi sama-sama Mapala lah kita alumni ya. Kalau saya, ya pertama mungkin Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, Salam Lestari. Oke, baik, ini udah bisa mulai. Udah bisa Kak. Oke, saya mohon mungkin santai aja teman adik-adik semua. Jadi saya sih pengen ini karena ya ini biar kita santai, jadi biar lebih enak aja. Walaupun ini emang masa pendidikan ya, tapi istilahnya kita butuhlah apa yang jadi jangan terlalu serius, bukan kuliah, tapi ini kita bagi sharing aja. Kebetulan saya punya pengalaman di permakultur, apalagi IDEP, terutama dengan yang saya sajikan nanti materinya. Mungkin teman-teman juga mungkin ada yang lebih tahu tentang permakultur atau tentang lingkungan atau tentang eh, apa namanya eh, POC, pupuk cair. Silakan nanti kita sharing. Oke, terima kasih teman-teman. Adik-adik, silakan mungkin slide-nya bisa dimulai. Untuk perkenalan IDEP dulu ya. Mungkin teman adik-adik belum tahu IDEP itu apa sih IDEP gitu. Nah, ini dia nanti. Oke, IDEP ini adalah ini. Ya, IDEP adalah sebetulnya nama bahasa Bali ya, pakai bahasa Bali ini namanya IDEP. Artinya mungkin kayak seperti eh, pandangan atau bagaimana melihat situasi kondisi sekitar dengan hati nurani dan mata hati. Itu IDEP namanya. Nah, tagline-nya kita adalah ini, membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri. Itu yang paling melekat di IDEP. Oke, lanjut lagi. Silakan diselanjutkan ininya
slide-nya. Halo, ya. Oh ya Kak. Oke. Nah, ini kalian bisa baca juga, boleh saya sedikit jelaskan juga. Kita berdiri tahun 99, tepatnya 15 Mei. Nah, ini dia. Awalnya IDEP bahasa Inggris awalnya karena foundernya adalah warga Kanada yang sudah jadi WNI di tahun 99 itu. Jadi Indonesian Development of Education in Permaculture. Itu nama IDEP asalnya. Tapi dan sesuai dengan bahasa Bali juga. Oke, next. Lanjut lagi. Ya. Nah, ini misi yang kita kembangkan, yang kita maksudkan di Yayasan IDEP Selaras Alam ini. Yang tadi ya, membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri melalui pelatihan, percontohan, dan informasi. Terus juga membantu masyarakat yang rentan bencana untuk lebih tanggap bencana dan kuat. Terus juga mitigasi bencananya, mendukung dan yang terkena bencana gitu. Oke, lanjut lagi. Ini banyak slide-nya jadi disingkat-singkat aja. Nah, ini pola yang kita kerjakan di kerja-kerja Yayasan IDEP. Ini selalu berputar ini. Mulai dari pembangunan berkelanjutan, siap siaga bencana, tanggap darurat, pemulihan bencana, balik lagi ke pembangunan. Terus itu yang kita putar di kerjaan seperti kita. Nah, IDEP Bali nggak hanya di Provinsi Bali, kita juga sudah seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan di luar negeri kita sudah sampai paling jauh di Pakistan, dan yang paling dekat di Filipina. Lanjut lagi. Nah, ini yang tadi penjelasan tadi ya, lingkaran keberlanjutan pekerjaan kita. Sini. Oke, mungkin lebih udah jelas. Ini ada kaitannya jika masalah lingkungan, ada kaitan dengan pertanian, ada kaitan dengan konservasi, ada kaitan dengan kemasyarakatan, community development, kita berkaitan juga. Lanjut lagi. Kesiapsiagaan bencana yang pasti. Kita selalu merespon jika punya kesempatan kita merespon. Tapi kita punya juga tahapan ada istilahnya bagaimana kita punya aturan, bukan aturan, ada kesepakatan bahwa apa yang kita respon itu di apa aja, di mana itu ada kebijakan sendiri. Nah, ini kesiapan saya ini seperti ini. Ada pendidikan lingkungan masuk, pengurangan bencana masuk, fasilitator, advokasi, seperti ini. Lanjut lagi. Yang ketiga, nah ini yang tanggap darurat tadi, respon. Terus lanjut lagi. Oke, ini pemulihannya. Nanti seperti ini ada pelatihan, belajar. Oke. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi supaya masyarakat menjadi tangguh. Jadi kita bikin berbagai model, ya salah satunya model yang sedang kita kembangkan di Provinsi Bali adalah di Yaembang Kau itu, yang kemarin teman-teman adik-adik sekalian sudah pernah ke sana ikut bantu kami di program di sana. Itu ada satu model desa yang kita dampingi sampai sekarang dari mulai 2007 yang lalu. Itu kita langsung praktek langsung. Oke, lanjut lagi.
selain itu juga kita siapkan banyak media-media. Bahwa kalian bisa lihat di YouTube kami atau di Facebook ada link-link YouTube tentang media-media edukasi kebencanaan atau pertanian permakultur. Silakan lanjut lagi. Silakan dilanjut slide-nya. Nah, ini yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Jadi ada lebih dari 30 kita sudah meningkatkan kapasitas NGO lokal. Juga ada 6 yang baru 6 community resource center, ada tempat pelatihan terintegrasi, 10.000 orang sudah kita lakukan training pelatihan tentang kebencanaan. Juga 1.000 orang yang pernah lebih dari 1.000 orang kita sudah melatih untuk permakultur, 100 orang anak juga penerima pelatihan untuk aktivitas kebencanaan dan permakultur. Respon juga untuk kebencanaan lebih dari 50.000 orang. Distribusi di media sudah banyak juga. Ini semua sudah ada di sini. Kalian bisa akses di YouTube kami ataupun di media sosial lainnya. Silakan lanjut lagi. Nah, ini kantor kami ya. Silakan datang jika mau main-main, silakan. Ini masih di Medahan sampai tersisa 5 tahun ke depan. Ini tempat kami sewa di sini. Nanti berlebihnya kita punya tempat sendiri. Nah, ini kan kita juga punya kantor mitra yang ada di Flores Timur, di Pulau Lantuka, dan di Sulawesi Utara di Kepulauan Taut, tepatnya di Pulau Karakelang. Oke, lanjut lagi. Selesai sepertinya. Oke. Nah, ini silakan nanti akses website kami juga jika ada informasi ataupun mau join jadi volunteer ya bisa. Ada di sana. Silakan dipelajari. Oke, terima kasih untuk pengenalannya. Ini saja. Bisa kita lanjutkan mungkin ke materi atau ada yang mau bertanya silakan terkait tentang ide yayasan ide. Silakan. Mungkin kita punya waktu berapa lama, Kak? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai ide, bisa diketik di kolom chatnya atau raise hand. Yes. Oke, kalau tidak ada Ya, atau sambil teman-teman. nunggu silakan. Ya, sambil menunggu kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Mohon panitia yang bertugas di-share slideshow-nya. Oke, mudah-mudahan jelas ya di layar di layarnya adik-adik semua karena di tempat saya masih kurang jelas tapi saya bisa buka ini sendiri. Oke, ini saya kasih judul kenapa permakultur dan alam karena ini kaitannya juga yang tadi disebutkan oleh moderator materi sebelumnya terkait tentang ekologi dan dan lingkungan. Nah, ini pun kenapa permakultur adalah bagian dari itu, malah sebetulnya dia mencakup seluruh alam. Makanya jadi tidak terbatas hanya bidang pertanian, tapi adalah ini seperti desain kehidupan. Silakan lanjut lagi, nanti saya jelaskan. Ya, next. Oke, istilah permakultur ya. Mungkin teman-teman juga bisa carilah di Mbah Google nih. Di situ banyak pengertian permakultur, tapi
Di sini yang saya tulis di sini rancangan atau desain sistem kehidupan yang berkelanjutan. Itu kesimpulan yang saya masukkan di sini. Kalau kalian baca itu tapi intinya sama, desain. Jadi sistem kehidupan ya yang berkelanjutan. Nah, di sini bagaimana dan seperti dia filosofi pola pikir lah bagaimana kita bisa dapat berpikir permakultur ini. Segala hal ya, tidak hanya di pertanian, karena yang kalian tahu pasti atau secara umum tahu pasti ini kaitannya dengan kebun, permakultur, atau pertanian permakultur, tapi sebetulnya tidak. Nah, permakultur itu sendiri itu adalah istilah dari Bapak Bill Mollison, dia founding father-nya permakultur yang menciptakan istilah permakultur. Dia apa dia menyimpulkan bahwa permakultur adalah permainan agrikultur dan permainan kultur. Maksudnya permainan di sini adalah berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali yang seperti kalau pertanian cuma sekali nanti akan dia tidak berkelanjutan malah tambah banyak apa namanya pertanian agrikultur sekarang ya yang menggunakan kimia itu akan tergantungan dengan kimia. Kalau ini tidak tergantungan tapi berkelanjutan. Juga dengan budaya. Karena permakultur itu sendiri sebetulnya adalah menghargai apa yang dilakukan nenek moyang kita, itu kita lanjutkan di masa sekarang. Dan ini konteksnya paling karena ilmu-ilmu atau apapun yang nenek moyang kita lakukan itu sebetulnya mereka sudah menghargai alam. Dia cara pertaniannya, dia itu ketika nelayan melaut, dia kan ngelihat cara-cara nenek moyang, misal lihat bintang kalau nelayan atau petani pun sama itu juga melihat bintang, bulan seperti itu. Itu yang kita coba ini kan. Oke, nanti bisa lebih lebih jelasnya ada sesi tertentu kalau misalnya atau kalian bisa lihat di website kami ataupun di literatur atau referensi lain di Google Search ya. Silakan lanjut lagi. Nah, ini juga karena kita bicara mahasiswa pencinta alam yang otomatis mungkin kemarin di materi sebelumnya sudah ada tentang lingkungan. Dan juga istilah pencinta alam ini juga menjadi satu-satu yang sebenarnya berat ketika disematkan mahasiswa pencinta alam. Karena bagaimana mencintai alam kalau misalnya apa yang kita lakukan tuh bertolak belakang dengan alam. Itu mungkin banyak contohnya, mungkin nggak perlu saya sebutkan, mungkin teman-teman juga mengalami sendiri ya, seperti apa contohnya. Oke, jadi apa yang sebenarnya mungkin kalian rasakan nih, misal contohnya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kalian sendiri yang paling kecil, sampai jika kalian naik gunung ataupun ke desa-desa, mungkin banyak perubahan alam yang berubah. Itu karena mekanisme ekosistem ini ada yang salah, dan itu ketika perubahan itu pasti ada yang berubah di dalam uh, alam juga mengadaptasi sendiri sistemnya. Karena ini adalah semacam ya seperti yang kalian pelajari mungkin dengan adanya rantai kehidupan itu ekosistem saling ketergantungan, semuanya berharap ketika satu rantai putus itu jadi mempengaruhi semua kehidupan dan akan ini. Nah, inilah yang kita coba bagaimana nanti calon anggota ini bisa dapat menjadi agen-agen perubahan untuk menciptakan kembali ekosistem yang baik dan sesuai dengan kondisi alam maupun lingkungan yang kita tempati ini. Nah, ini kalau kita lihat ekonomi ini kan manusia sebagai pengguna alam selain makhluk lain, karena yang terbesar pengguna alam di bumi ini adalah manusia. Dia yang bisa memanfaatkan potensi-potensi untuk kepentingan manusia itu. Yang sekarang kita ketahui
banyak perubahan alami yang terjadi karena kepentingan manusia itu. Misalnya hutan dibabat jadi sawit itu, hutan digunduli tanpa tidak walaupun misalnya masalah apa atau masalah manusia, masalah makan, misalnya manusia berburu atau misalnya tiba-tiba seperti kasus-kasus sekarang ada gajah yang datang ke ladang mereka, begitu ada harimau yang datang ke kampung. Nah, itu kan otomatis mengganggu. Sebenarnya kalau hutan tidak dirusak, mereka tinggal akan datang ke sana. Seperti itu contoh ekosistemnya. Oke, nah perubahan inilah yang sebenarnya kita mesti antisipasi teman-teman pencinta alam. Nanti bagaimana untuk merubah itu, lanjut lagi ke slide berikutnya. Next. Oke, tujuan dari kami juga ide punya kepentingan untuk seminar ini. Jadi kepentingannya kita seperti dalam etika permakultur kita saling berbagi. Kami punya ilmu permakultur, kami akan bagi ke semua orang free. Jadi ini yang kita coba bagaimana kita memperkenalkan sistem pengelolaan pelestarian lingkungan dengan maksimal dengan pemahaman secara lokal. Nah, ini yang penting secara lokal. Karena kami percaya bahwa perubahan akan terjadi pada titik terkecil yaitu lokal. Kalau misalnya kita ya diri kita sendiri yang dan kita punya potensi apa itu yang kita bisa merubahnya dan memaksimalkan. Oke, lanjut next. Nah, di sini ada etika yang tadi saya bilang ya, ada etika permakultur dan juga ada prinsip, ada 12 prinsip permakultur di sini. Tapi yang penting adalah coba kita lihat di etika. Ini yang paling mungkin teman-teman atau adik-adik sekalian yang bisa memahami. Ini persis dengan istilah pencinta alam. Alam ini apa? Alam ini ada manusia, ada semua yang makhluk hidup yang ada, sekaligus tanah yang dipijak ini. Nah, disitulah etika yang kita mungkin teman-teman mestinya sih itu menjadi seperti terendap di diri masing-masing dengan istilah pencinta alam ini. Jadi ketika kalian masuk ke mahasiswa pencinta alam, berarti mau-mau beban pencinta alam ini ada di pengertiannya, ada di kalian. Salah satu, ya 3 inilah. Earth care, people care, dan fair share. Earth care ini berarti peduli dengan bumi. Peduli dengan tempat kita berpijak, tempat kita tinggal. Begitu juga dengan peduli dengan manusia atau teman-teman ataupun masyarakat sekitar kita. Nah, yang ketiga, fair share. Maksudnya berbagi. Bagaimana kita bisa berbagi apa yang kita punya dengan secara adil, fair. Itu yang dimaksud. Jadi kita tidak ada kepentingan untuk ego sendiri, tapi bagaimana kita dengan berbagi malah bisa memperkaya kita atau memenuhi kebutuhan kita tanpa kita berusaha lebih payah lagi untuk mendapatkannya. Ini yang kan kita ini dan di sana ada 12, silakan ada observe and interact. Ini salah satu metode atau prinsip yang kalian bisa kalau saya jelaskan itu akan panjang, tapi saya lebih ke etikanya. Bagaimana etika ini menjadi bagian pola pikir kalian atau prinsip kalian atau etika yang bisa kita terapkan secara pribadi ke lingkungan kita, termasuk di keluarga paling kecil. Oke, next, lanjut. Nah, kita ketika bicara permakultur, kita ada bicara zona. Zona ini maksudnya kenapa ada zonasi di permakultur? Karena kita melihat di permakultur itu ada lapisan zona yang kita bisa capai. Zona pertama adalah zona kosong itu adalah saya dan keluarga. Nah, itu saya bilang, jadi titik paling kecil adalah saya, kita sendiri, diri kita sendiri. Zona pertama adalah keluarga ataupun pekarangan rumah. Kalau dimaksud di sini mungkin istilah dalam nanti kebun nanti hubungannya dengan
bagaimana memanfaatkan pekerjaan rumah. Tapi intinya adalah zona kosong dan zona satu ini saya dan keluarga. Terus berikutnya ada zona 2 tentang lingkungan komunitas, ada tetangga kita nanti, ada apa, terus juga nanti ada zona produksi. Zona produksi ini adalah istilahnya bagaimana zona produksi ini yang kita bisa manfaatkan untuk menambah penghasilan kita sendiri atau memenuhi kebutuhan kita sendiri selain di zona satu, gitu. Dan zona 3 dan 4 sebetulnya juga itu adalah kawasan bagaimana pemanfaatannya itu dimanfaatkan oleh komunitas, dalam hal ini mungkin desa atau RT RW atau tetangga, kumpulan tetangga kita atau komunitas kita di sekitarnya. Dan ini kita bicara nggak cuma hanya rumah ya, kita bicara juga ini pola-pola ini bisa kita terapkan juga di dalam diri kita bagaimana zona satu ini menjadi diri kita sendiri, nanti orang yang dekat dengan kita, nanti siapa dan sekitarnya, kita hidup di sekitarnya itu yang apa kita bisa istilahnya mengoptimalkan atau maksimalkan potensi yang ada ataupun peduli dengan yang ada di sekitar kita dari lingkungan kita yang paling kecil. Nah, khusus zona rumah ini zona 5 kalau dalam kawasan landscape ini adalah kawasan konservasi atau kawasan yang nggak bisa diambil secara apa, secara masif atau tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena kawasan ini adalah kawasan zona konservasi atau hutan lindung atau sesuatu yang permanen yang tidak bisa kita tebang atau kita habiskan gitu. Kita bisa ambil secukupnya tapi tidak membabat habis ataupun menghabiskan potensi yang ada di sana. Itu kawasan terjaga supaya terjalin ekosistem yang ada di sana terjaga. Walaupun kita zona 01 sampai zona 5 ini adalah bagian ekosistem gitu. Oke, lanjut lagi. Permisi Kak Awal, Ya, silakan. izin bertanya. Mungkin pertanyaan saya mungkin menjadi pertanyaan teman-teman juga yang ingin saya tanyakan, apakah eh, buka lahan dan permaculture itu adalah warisan kebiasaan dari nenek moyang? Penasaran Kak. Oke, terima kasih moderator. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebetulnya. Jadi nenek moyang kita kan udah pendahulu kita ini udah hidup berpuluh-puluh tahun dari kalau kita lihat uh, teorinya evolusi Darwin misalnya. Ketika manusia gua berproses, itu dia menemukan cara, menemukan ide dan itu terus berlanjut sampai nenek kakek kita, misalnya tentang kita melihat bintang ketika atau melihat bulan, bagaimana musim tanam, bagaimana kita mesti berlayar, dapat ikan banyak. Nah, dari itulah ilmu-ilmu itu yang sebenarnya sudah dialami sama nenek moyang kita itu sebenarnya dikembalikan. Bagaimana kita sekarang kembali melestarikan itu, karena terbukti bahwa dengan cara-cara mereka itu bisa berkelanjutan. Nah, ini balik lagi ketika manusia dibekali oleh ilmu ataupun rasa eksplorasi yang tinggi, akhirnya walaupun itu walaupun itu dibenarkan juga kalau menurut pemaku itu masalah itu teknologi, tapi teknologi ini yang tidak merusak mestinya. Jadi bukan teknologi yang merusak gitu. Misalnya diciptakanlah pupuk Korea misalnya untuk mempermudah, mempercepat. Tapi efeknya ternyata pupuk Korea itu mengganggu ekosistem yang lain. Mikroba mati, ulat mati, cacing mati yang semestinya cacing dan mikroba ini menjadi penyubur tanah. Jadi walaupun nanti buahnya cepat, tapi ini. Nah, itu hal-hal yang ini yang ilmu-ilmu nenek moyang ini yang cuma memakai kompos padat atau lokal, pakai kotoran hewan atau hewannya datang juga bawa benih atau dia BAB di situ dia akan tumbuh ini. Nah, hal-hal yang itu yang menjadi ini. Tapi di sistemnya permakultur atau di metodenya permakultur itu tidak menutup teknologi terbarukan.
Tapi catatannya adalah teknologi terbarukan ini mestinya harapannya itu adalah ramah lingkungan, malah mewujudkan kembali atau melestarikan kembali alam yang sudah ada. Gitu. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Ada lagi? Baik, terima kasih Kak. Mungkin panitia bisa dilanjut slide-nya. Nah, ini tadi ya. Oke, terima kasih sudah lanjut. Nah, ini tadi pengertian tadi, zona tadi. Ini kalau kita lihat rumah zona 1 itu rumah itu bisa digabungkan kosong dan zona kosong dan zona 1. Itu kita hidup di rumah inti ini. Di sana kita lihat nih, ini yang dibilang zona 1. Terus ada zona 2 di sekitar kita, halaman kita, dan sekitarnya. Zona 3 lebih luas lagi yang kita manfaatkan sebagai hasil produksi. Zona 4 dan 5 itu menjadi bagian dari eh, melestarikan atau konservasi atau dilindungi. Oke, begitu ya. Nanti penjelasannya ada lebih. Nanti kalau saya jelaskan lebih panjang. Karena seminar ini khusus untuk prakteknya kita coba praktek hal yang paling kecil, makanya disebutkanlah apa di benar praktek yang paling yang bisa kita lakukan adalah membuat eh, kompos cair nanti yang akan kita lakukan. Karena itu adalah sumber-sumbernya ada di zona 1. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk hal yang paling kecil, yang paling gampang, yang kita bisa istilahnya bagaimana mengimplementasikan pecinta alam ini, gitu. Nah, salah satunya di zona 1 ini, di diri kita sendiri, dari 3 etika itu. Nah, kita mulai bagaimana? Kita berarti mengeluarkan sampah yang ada, akhirnya berkelanjutan dari yang kita makan, ada residunya kita manfaatkan sebagai apa hal yang bisa berputar gitu secara uh, alam, secara alami. Nanti lanjut, saya jelaskan. Oke, lanjut lagi. Nah, itu karena itu tadi kita lihat karena hubungannya dengan bagaimana mempraktekkan eh, dari zona 1 itu hal kecil apa yang kita bisa lakukan dan apa sebenarnya kebutuhan dasar paling dasar manusia adalah pangan. Walaupun sudah ada rumah atau apa, shelter atau apa, yang penting adalah makan. Nah, hal kecil ini saya coba terapkan. Ini namanya kebun pekarangan yang digambar ini. Dari kebun pekarangan itu kita coba, ini namanya istilah sekarang itu adalah food forest. Bagaimana kita menanam, bagaimana kita membuat hutan di pekarangan kita untuk kebutuhan kita sendiri, kita makan sendiri. Dari mulai sayuran ada, penggantinya beras, kalau misalnya beras susah didapat, ada ubi, ada singkong, ketela, terus ada hal lain, ada cabai, ada sayur hijau, makanan sehat bergizi, ada juga nanti buah-buahan sekitarnya sebagai nggak cuma hanya itu dia menjadi peneduh rumah kita, gitu. Banyak hal, gitu. Nah, terus kalau misalnya ini kan kebun seperti di gambar ini kan butuh pekarangan besar kan. Bagaimana kalau saya tinggal di kosan atau rumah saya kecil atau rumah saya di kota yang nggak ada lahan pekarangan? Oke, kita bisa terapkan di next, coba slide berikutnya. Nah, banyak bahan, banyak yang bisa kita lakukan. Ini salah satunya. Kita lihat gambar ini. Dari mulai kebun vertikal, kita memanfaatkan barang bekas, botol, ataupun apa yang kita bisa jadikan kebun. Gitu. Kebun yang benar-benar bermanfaat. Walaupun mungkin ibu-ibu sekarang lebih suka kebun bunga. Boleh, tidak dilarang kebun bunga. Tapi coba diselingi dengan sayuran. Atau yang paling pokok adalah di kebun sayuran ini atau kebun pangan kita. Nanti diselingi oleh bunga-bunga cantik. Itu bagus. Jadi dilihat pemandangan jadi apa? Jadi jadi indah lah tempat kita. Kira-kira seperti ini nanti. Nah, bagaimana cara
ininya, bagaimana kita mempraktekkannya, hal kecil apa yang kita bisa lakukan untuk bisa membuat ini. Kecil, oke, kalau misalnya belum bisa, oke, kita mungkin hal yang paling kecil aja mengolah limbah. Oke, next berikutnya. Nah, yang itu tadi ya, hal kecil yang tadi yang saya lihat. Misalnya dari lihat kebun tadi dengan tanah dengan lewat botol atau bekas apa, pokoknya barang-barang bekas yang kita bisa pakai media untuk tanam. Dan beli cari nanam bagaimana Kak? Benihnya gimana atau bibitnya cari apa? Paling mudah kita temukan di dapur kita sendiri. Kita nggak usah beli, nggak usah cari di luar jauh-jauh. Kita cari di dapur aja kita sendiri. Nih yang kita gambar di sini, maksudnya kita lihat, misalnya ada, kalau kalian suka makan cabai, di dapur ada cabai, kita lihat biji cabainya yang nggak terpakai itu kita bisa manfaatkan, kita simpan. Atau kalau buah, alpukat kah, atau mangga, itu bisa kita bikin nanam dari biji-biji yang kita eh, apa yang bekas kita makan. Kita bisa mulai tanam, kita semai, kita tunas, terus kita mulai tanam dengan media-media yang kecil, apapun medianya nanti bisa kita praktekkan di sana. Terus juga ketika sudah nanam, sudah jadi, bagaimana perawatannya nih ketika sudah di tempatnya. Nah, ini yang kita bisa lakukan pakai memakai bahan limbah lagi. Tadi kan ini biji-bijian ini limbah juga. Daripada dibuang, mending kita bikin menanam aja gitu. Nah, bagaimana nanti perawatannya? Nah, kita pakaikan limbah lagi. Next sekarang, next slide. Ini yang kita bisa lakukan. Nah, balik lagi ke dapur. Hal kecil yang limbah yang biasanya tidak termanfaatkan. Itu dia, ada limbah yang kita makan. Tadi kalau kita makan buah, ada pisang, ada telur, ada bekas sayur, sisa-sisa, ada makanan busuk, nasi bekas, makan. Itu bisa kita jadikan organik, pupuk organik. Ya, jadi pupuk organik macam-macam, ada kompos pupuk padat atau kompos padat, nanti itu bisa yang dibikinkan kompos cair juga. Nah, ini yang kita bisa lakukan nanti ke depannya untuk praktek. Oke, next berikutnya. Nah, kita lebih spesifik ya, langsung ke cara membuat pupuk organik cair atau sebutannya istilah sekarang POC, pupuk organik cair. Nah, dari limbah-limbah dapur tersebut, ini tahapannya mungkin nanti sesuai dengan arah tujuan dari seminar ini adalah nanti akan ada prakteknya. Hal ini nanti akan dipraktekkan oleh adik-adik semua. Silakan, ini caranya. Nanti lebih jelasnya setelah ini ada pemutaran video untuk mengenai pembuatan pupuk cairin tersebut. Nah, ini yang saya simpulkan dari nanti video tersebut, mungkin seperti batang pisang. Kalau nggak ada batang pisang apa? Nggak masalah, nggak pakai masalah. Ada namanya cuci beras. Bisa kita manfaatkan juga untuk membuat pupuk organik cair ini. Jadi semua dikumpulkan, dipotong halus, masuk ke dalam tong, isi air secukupnya, aduk, ditutup, didiamkan 14 hari, baru kita bisa pakai hasil pupuk cair tersebut. Oke, next. Nah, slide berikutnya, kita bisa saksikan di YouTube channel. Ini bukan YouTube channelnya Rumah Kebun Organik. Ini bukan IDEP, tapi ini salah satu jaringan IDEP yang mendapat ininya. Bisa kalian sekarang boleh panitia boleh diputar videonya. Kalian perhatikan cara-caranya ya, yang jadi bisa praktek nanti. Baik Kak, mungkin sebelum videonya diputar, saya agak penasaran Kak mengenai pupuk komposnya itu. Apakah pupuk komposnya itu mengandung metana dan
apakah ada dampaknya untuk atmosfer kita menurut Kak Awal gimana? Nah, ini juga, sesuai dengan metode atau ininya permakultur yang tadi saya bilang, berdasarkan mungkin nenek moyang kita atau, secara kearifan lokal atau kepercayaan di lokal. Jadi, apa yang tanah subur itu mengandung unsur NPK. NPK ini dan pH tanah yang netral. Itu buat, tanah menjadi subur, itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan unsur ini, NPK ini adalah nitrogen, fosfat, dan kalium, ya. Dengan pH tanah yang netral, itu otomatis ini tidak ada, karena ini alami, di setiap tanah subur akan mengandung ini. Kalau kalian ke hutan, lihat kompos tuh, itu pasti akan mengandung ini. Dan itu betul-betul yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi otomatis jika ini tidak mempengaruhi lingkungannya, malah mempengaruhi secara positif dan menjaga ekosistem itu. Jadi otomatis tidak merusak lingkungan, itu mempengaruhi bumi secara umumnya. Begitu. Ada lagi? Ya, baik Kak, terima kasih. Untuk teman-teman mungkin jika ada pertanyaan bisa mengetikkan pada kolom pesan, nanti akan dibacakan pada sesi tanya jawab. Hmm. Oke, silakan saksikan videonya ya. Ya, ini yang pertama saya punya batang pisang ya. Ini tadi ngambil di tempat tetangga karena sudah dipanen. Ini selanjutnya ada limbah-limbah dapur. Ini ada kulit-kulit wortel, ya, ada telur, ini kulit bawang, ini auksin ada di dalam sini untuk akar, ya. Ini ada kalsiumnya di dalam telur. Jadi ini semua nanti kita masukkan ke dalam. Ini ada sisa-sisa sayur, ya. Ada yang kuning, ini ada sayur kailan ini, dan juga macam-macam di dalamnya. Ini juga limbah organik yang kita bisa pakai. Kita tinggal cemplungin aja di dalam, ya. Masukin semua ini, ya seperti ini. Ini ada sisa nasi juga, kita masukin aja di dalamnya. Jadi satu. Jadi tadi sudah ada batang pisang yang saya cacah sedikit supaya bisa masuk ke dalam, dan juga limbah dapur, ada telur, kulit telur, ada macam-macam tadi, wortel dan lain sebagainya. Ada nasi, sisa nasi, terus ada ini kadang saya bersihin sayuran-sayuran ya, kayak kailan, sawi yang sudah kuning-kuning, saya rapikan, saya bersih, kumpulin. Biasanya saya jadikan kompos padat, tetapi ini kita pakai jadi kompos cair ya. Jadi atau POC, mol atau apapun namanya. Nah ini yang kita pakai sekarang. Selanjutnya isi air ya. Jadi ini cara membuat kompos tanpa ribet ya. Nanti tinggal masukin aja semua di sini. Limbah dapurnya atau sampah-sampah kebunnya. Selain dipakai untuk jadi kompos padat, jadi ini kita bisa pakai sebagai POC-nya. Ada yang tanya, kenapa kalau membuat POC itu harus menggunakan air sumur ya? Air sumur atau air bor, bukan air PDAM.
karena ya menurut yang literatur yang saya baca itu ada kemungkinan kalau di air PDAM itu mengandung kaporit ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca juga ya. Kaporit itu kalau kita siramkan langsung ke lahan, itu dia bisa membunuh mikroba atau mikroorganisme kecil yang ada di dalam tanah. Yang sebenarnya tugas mereka itu adalah menggemburkan tanah. Jadi kalau kita semprotkan terus-menerus dengan air berkaporit, ya itu mereka bisa mati. Jadi dikhawatirkan adalah kita bisa nggak subur lagi karena nggak ada mikroba di dalamnya. Jadi itu jawabannya. Ya, kita tidak akan isi sampai penuh. Jadi ini kita akan sisakan sedikit ruangnya karena ini nanti akan kita tutup seperti ini. Jadi supaya gas yang akan dikeluarkan nanti itu bisa ada ruang untuk ruang kosong. Nah, saya akan kasih juga ini. Saya ada bahan ini untuk kaliumnya ya. Ini untuk kaliumnya, sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini ada yang bilang ada kandungan zat tanin. Zat tanin itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tetapi saya coba cari tahu juga bahwa penggunaan kulit kelapa dengan yang sudah kering atau yang sudah direndam duluan itu bisa sudah menghilangkan zat taninnya. Nah, ini adalah kulit kelapa yang sudah kering dan sudah pernah direndam ya. Ini kita masukkan. Saya akan memberikan tambahan efektif mikroorganisme ya atau E4 ya. Tetapi ini tidak harus ya. Jadi ada teman-teman juga yang membuat tidak harus memberikan E4. Tetapi kalau saya akan beri ya, karena fungsinya E4 ini sebenarnya adalah untuk mempercepat proses fermentasi. Karena kandungan mikroorganismenya yang ada di dalam. Saya akan memberikan sekitar 100 mili. Saya akan semprotkan. Jadi ini bukan kopi ya, ini E4. Proses fermentasinya atau inkubasinya. Nah, saya juga akan memberikan tetes tebu atau molase ya. Tapi sekali lagi ini tidak harus ya, E4 sama molase tidak harus karena ini pun kandungannya sudah cukup yang ada di dalam. Molase itu tetes tebu. Ya. Ya. Tidak terlalu banyak, diperkirakan saja. Ya. Selanjutnya baru kita campur atau sedikit aduk.
selanjutnya kita tutup dan tunggu selama 14 hari atau 2 minggu. Ya, ada yang memang tidak harus diaduk, ya. Ada yang karena supaya simple ya. Tapi kalau saya baiknya kalau ada waktu ya, tapi nggak harus juga. Kalau ada waktu bisa 2 hari sekali itu diaduk. Tujuannya sebenarnya supaya proses inkubasinya itu atau proses apa namanya, proses fermentasi itu bisa dia sempurna dia. Yang di atas bisa naik turun, ya di bawah ke bawah, dan tujuan tidak ada ya. Jadi itu waktu 2 hari sekali bisa diaduk sampai nanti kita bisa gunakan pupuknya. Demikianlah tadi bagaimana cara membuat POC atau pupuk organik cair dengan menggunakan bahan-bahan dari limbah dapur, sampah-sampah kebun kita, sisa-sisa daun yang kuning gitu ya, terus rumput-rumput yang kita bersihin, dan juga kalau ada sisa-sisa makanan buah, semangka, pisang, apa saja ya, kita tinggal ya tadi masukin ke sini semua, cemplungin ya, itu mudah sekali dan tidak bau ya. Nanti ini baunya persis seperti ragi tape. Jadi yang pernah makan tape ya, yang bau ragi tape itu. Jadi seperti itu, nggak bau dia. Kita tinggal apa namanya nanti ambil, lalu kita pakai. Jadi gitu, mudah sekali untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang tinggal di kota atau istilah kita urban farming ya, yang seperti saya misalnya ini ada di kota, di pekarangan rumah, yang sulit menemukan bahan-bahan seperti kohe, ya, dedak, ya, yang biasanya ada di daerah ya. Ini yang paling mudah caranya, ya, memanfaatkan limbah-limbah organik, sisa-sisa makanan juga bisa masalah lain sebagainya. Tetapi kalau boleh jangan yang terlalu berminyak supaya nanti pupuk kita prosesnya bagus ya jadinya. Nah, nanti untuk pemakaiannya itu baru bisa dipakai setelah 2 minggu atau 14 hari. Nah, tadi bahan-bahan tambahan itu seperti E4 dan juga molase itu tidak diharuskan. Tetapi kalau ada boleh juga, karena itu fungsinya sebenarnya sebagai starter mikroorganismenya yang ada di dalam. Jadi dia sebelum dia terfermentasi sudah ada langsung kita kasih mikroorganismenya, dan dia akan membantu mempercepat proses fermentasinya. Sama seperti kita membuat kompos, kalau mau cepat proses komposernya atau pembuatannya, kita bisa semprotkan dengan E4. Tujuannya apa? Supaya bahan-bahan yang ada di dalamnya itu cepat terurai ya dengan mikroorganisme ini. Mereka yang bertugas menghancurkan itu. Gitu dia ya. Tetapi kalau nggak ada nggak harus. Ya, mudah kan? Mudah, dan kita bisa pakai untuk menyemprot, ya kita bisa pakai untuk menyiram tanaman kita. Nanti dosisnya itu bisa langsung, bisa juga kita buat campuran 1:10 ya. Jadi nanti setelah selesai 14 hari kita ambil, ya, nggak harus disaring karena ini dikocor bukan disemprot. Itu bisa langsung ya. Untuk tanaman yang masih kecil bisa 100 mili per pohon di sekitar pohonnya. Untuk tanaman yang sudah besar, misalnya seperti terong yang ada di atas ini ya, itu bisa 200 mili per pohonnya ya. Nah, yang kecil artinya masih umur 2 minggu 3 minggu ya. Kalau ini kan udah hampir 1 bulan ini, udah mau masuk musim berbuah. Seperti itu bisa 200 mili. Bisa juga dicampurkan mana-mana yang paling bagus. Tapi kalau saya biasanya langsung aja tanpa campuran supaya lebih keras.
Ya, demikianlah caranya ya. Jadi jangan ditanya lagi dosisnya ya. Dosisnya kira-kira seperti itu. Mudah sekali ya. Ya. Ember 80 liter ya. Ini bekas dari POC yang dulu yang saya sudah buat sudah habis ya. Jadi untuk memupuk tanaman-tanaman kita ini semua pakai itu kemarin ya. Itu ada kailan ya. Ada pari yang masih kecil di sebelah sana. Yang ada tiang terhalang oleh ini. Dan juga ada di depan ya. Yang ini semua di atas ya. Dan kangkung semua saya pakai itu, pakai POC itu pupuknya, dan juga kompos atau pupuk kandang ya. Sama saja ya. Bertani itu menyenangkan, indah, dan umur bisa sampai 100 tahun lebih katanya. Oke, terima kasih. Demikian kira-kira tips dari saya untuk yang sulit membuat POC di rumah untuk skala rumah tangga ya, untuk kebun-kebun di kota. Mudah sekali dan selamat mencoba. Terus saya ingatkan untuk tetap menanam ya. Kalau gagal jangan berhenti, jangan menyerah, harus dicoba lagi ya. Saya sampaikan itu karena ada orang nanam, sekali nanam nanti putus asa nggak nanam lagi ya. Prosesnya panjang ini untuk belajar. Ya, terima kasih. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sukses selalu kebunnya dan salam hijau, salam sehat, salam untuk keluarga kita semua, dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, gunakan masker ya kemanapun pergi ya, dan kalau bawa hand sanitizer ya, dan macam-macam yang bisa memproteksi diri kita ya, dan juga keluarga. Sampai ketemu kembali. Iya. Oke, ya begitu. Baik. Silakan. Baik teman-teman, kira-kira itu tadi video tentang pembuatan VOC. Nah, saya ini penasaran Kak mengenai artikel yang saya baca dari KLHK mengenai limbah pangan itu, apakah dari IDEP sendiri memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan limbah makanan atau limbah rumah tangga untuk dikonsumsi lagi? Atau gimana? Yes, ya. Kami terapkan ya untuk pemanfaatan limbah dapur. Untuk saya sendiri di rumah juga pakai, dan kebetulan kita di zona 3 saya ini ada komplek perumahan yang saya bikin bersama teman-teman. Itu sesuai dengan permakultur dan sesuai, jadi semua kita kumpulkan, kita jadikan kompos di satu komplek, karena kami juga punya kebun komunitas. Kami semua selain di rumah sendiri, kami juga ada punya kebun komunitas. Itu kita manfaatkan. Nah, di luar itu di desa kami, desa saya tepatnya, begitu pula desa IDEP, karena kebetulan saya cuma beda Banjar saja dengan rumah saya. Saya Banjar Sumampan, IDEP Banjar Medahan, di satu desa Kemenu. Nah, desa Kemenu sendiri menerapkan di tempat penampungan yang ngambil limbah itu, dia pisahkan dan limbah rumah tangga ini dibuatkan kalau di desa tuh dibuatkan seperti pemeliharaan maggot, ada ulat yang bisa buat pakan ternak dan juga buat tanah gitu. Baik Kak, terima kasih. Mungkin bisa untuk panitia slide selanjutnya ditampilkan. Oke, itu dia kan. Ini jadi PR teman-teman nanti peserta diklat.
Silakan nanti coba, nanti pertanyaan nanti kan saya jawab ya, nanti dibantu sama moderator. Tapi yang perlu kita lihat tadi kan lihat Bapak di videonya Bapak itu lihat kebunnya tuh. Itu udah cukup tuh satu keluarga, mungkin lebih gitu. Di situ ada itu sehat sekali, ada sayur hijau, ada semua. Itu ada. Nah, ini yang kita mau tularkan atau kita kembangkan ke masyarakat umum bahwa sebenarnya kita bisa apa? Kita bisa menanam makanan kita sendiri gitu tanpa tergantungan orang lain. Walaupun kelebihan kita juga kita bisa bagi ke tetangga atau ke yang lain yang membutuhkan. Itu aja pesannya. Oke, nanti PR-nya silakan nanti dibuat ya. Yuk, kamu bisa, kamu pasti pasti bisa. Nah, hal kecil aja yang kita bisa lakukan, yang ada di depan mata, yang kita biasa lakukan sehari-hari, yang ada sehari-hari, itu yang coba kalian terapkan ya. Contohnya bikin POC ini. Oke, lanjut, selesai. Coba slide berikutnya, ada lagi? Nah, selesai ya. Terima kasih. Nanti silakan moderator. Ya, baik. Jadi Ya. itu tadi ya teman-teman pemaparan dari Kak Awal dari IDEP Foundation. Jadi kita mendapatkan banyak insight-insight baru. Semoga teman-teman bisa mempraktikannya di rumah. Mungkin akan saya simpulkan secara singkat dari pemaparan Kak Awal tentang permakultur itu sendiri. Jadi permakultur itu adalah desain agriculture yang berkelanjutan dengan beberapa zona. Ada 5 zona seperti yang teman-teman tadi sudah baca. Selanjutnya adalah dari Nika Ardiansyah. Pertanyaannya adalah, melihat dari proses pembuatan tersebut hampir sama dengan cara pembuatan kompos dari limbah kandang dengan menambahkan campuran kimia M4 seperti video. Namun hanya bahan-bahan yang berbeda. Apakah ada perbedaan yang signifikan dari kualitas hasilnya? Terima kasih. Secara pengalaman itu biasanya kami menggunakan kotoran sapi itu untuk biasanya kalau di daerah-daerah, desa atau pertanian. Nah, kalau ini kan kita coba bagaimana sesimpel mungkin dengan bahan yang ada. Misal di rumah tangga contohnya. Nah, kalau di pertanian atau kebun itu berbeda. Misalnya petani punya sapi, punya kambing, bisa pakai. Nah, hubungannya dengan EM4 juga sebenarnya EM4 itu cuma starter seperti yang tadi disebutkan, jadi cuma mempercepat pertumbuhan mikroba atau dan sebenarnya memakai kotoran sapi maupun tidak, itu tidak masalah. Jadi intinya kandungannya sama, di dalamnya itu ada NPK itu tercukupi, natrium, fosfat, dan kaliumnya itu udah tercukupi, udah cukup buat tanaman untuk tumbuh gitu, yang dibutuhkan oleh tanaman itu udah cukup, tanpa kotoran sapi. Makanya itu penggantinya adalah batang pisang. Tapi kalau nggak ada batang pisang, nggak masalah, nggak perlu pakai batang pisang. Makanya di rumah tangga nggak perlu pakai kotoran hewan juga nggak perlu. Jadi cukup. Nah, yang paling gampang adalah penggantinya IM4 ataupun batang pisang itu adalah air beras itu, air cucian beras. Itu dicampurkan ke sana. Ditambah lagi kalau misalnya seperti starter, kalau mau pakai gula boleh, tapi gula jangan gula pasir, bagusnya gula merah. Gula dari pohon pohon kelapa gitu, gula Bali lah, gula Bali, gula lokal. Itu. Karena ini sharing pengalaman juga waktu saya di Maluku itu, petaninya atau ini kita mendampingi suku Tobelo Dalam, dia tuh males pegang walaupun sapi banyak, kotoran banyak, dia nggak mau pegang kotoran atau menginginkan kotoran. Akhirnya kita siasati, bukan siasati, emang metode kita nggak bisa kalau nggak mau pakai kotoran juga nggak masalah, lewat tanaman hijau yang ada, misalnya gamal, misalnya ubi ketela, itu kita pengganti dari starter tadi dan pengganti dari kotoran ternak itu. Itu sebetulnya. Tapi yang pasti kandungan NPK-nya terpenuhi di dalam isi dari POC tersebut. Baik, Oke, lanjut. baik itu tadi ya jawaban dari Kak Awal. Apakah sudah terjawab?
Pertanyaan selanjutnya Kak Awal, yaitu dari Komang Satria Bayangkara dari FIB. Pertanyaannya adalah, kalau tidak salah tadi sempat disebutkan bahwa kita tidak hilang. Sebentar ya Kak Awal dan teman-teman. Oke, saya bantu ya supaya mempersingkat waktu. Mungkin saya bisa baca nih dari Komang Satria ya, yang tadi dia tidak menggunakan air PDAM itu ya. Nah, itu apa ininya? Iya Karena Kak. mungkin nggak ada air sumur atau air tanah apa. Emang sedikit sulit. Kalau mau kita bisa saring, ada metode penyaringan air PDAM. Tapi kalau misalnya tidak lebih gampang lagi, mungkin pakai air minum yang kita biasa minum aja. Itu sudah bisa. Misalnya kalau misalnya langganan Aqua ya pakai Aqua gitu. Gitu. Gitu ya. Ya, baik Kak Awal, terima kasih. Ya. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Jawabannya sudah jelas? Jika sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan Oke. selanjutnya dari Nimade Puspasari. Pertanyaannya adalah, apakah pupuk organik cair ini dapat diaplikasikan? Ya Allah, ke bawah lagi. Dapat diaplikasikan pada tanaman hidroponik, Kak. Apakah pertanyaannya jelas, Kak Awal? Yang mana yang ini ya, Niwayan Riani? Bukan. Pertanyaan dari Monika Dek apa Puspasari tadi? Tadi mengenai kurang tadi keputus suara dari moderator. Oh ya, baik Kak. Saya ulang lagi ya Kak. Jadi Ya. pertanyaan dari Puspasari, apakah pupuk organik cair ini dapat diaplikasikan pada tanaman hidroponik Kak? Pertanyaannya begitu Kak, kurang lebih. Nah ini bedanya ya. Kalau hidroponik tuh karena dia khusus ya. Sebenarnya bisa aja. Tapi istilahnya yang saya tahu hidroponik itu punya pupuk sendiri. Dan itu sifatnya kimiawi. Jadi kita tergantungan dengan kita mesti beli pupuk cairnya mereka. Tapi bisa diaplikasikan kalau hidroponik yang dimaksud tuh pakai sistem yang berbeda, seperti kalau kami punya itu seperti contoh di kantor kami itu bukan dari air ini ya, tapi kita alirkan dari kolam naik ke atas ke hidroponik pipa itu yang jadi otomatis kami juga itu pun airnya air limbah grey water yang kita bikin sistem wastewater management kita bikinkan penyaringan air limbah kamar mandi bisa kita gunakan untuk itu. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini bisa atau tidak, bisa, tapi ada kurang efektif intinya untuk tanaman hidroponik yang umum yang ada di pasar ini. Begitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Made Bayu Arya dari Fakultas FH. Dalam pemakaian pupuk organik cair, apakah ternyata udah, mohon maaf Kak, saya ulang lagi pertanyaannya. Pertanyaan dari Syarif Hidayatullah dari FIB ingin menanyakan, pupuk POC ini kan hanya diambil airnya saja, lalu untuk komponen-komponen pupuk ini apakah ini diapakan ya Kak? Apakah digunakan lagi sebagai pupuk utuh? Bagaimana Kak Awal? Jadi nanti kalau ada residu di dalam POC-nya,
itu bisa kita pakai lagi untuk bikin POC berikutnya, tinggal cukup tambah air atau tambah komponen lain yang kurang, gitu. Dan itu fungsinya juga sebagai starter nantinya, sisa residu dari POC yang akhirnya kita ambil. Mungkin teman-teman yang sudah pernah datang ke kebun IDEP yang di sawah, itu sudah bisa lihat tong-tong yang ada di sawah kita, di kebun kita itu nanti kita isi reguler dan airnya kita ambil, itu akan kita tambah air lagi, kan kita tambah komponen-komponen dalam POC tersebut, gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa on mic dan on cam. Mungkin tambahan ya, mungkin supaya teman-teman ketahui bahwa mungkin teman pertanian juga lebih tahu juga. Sebenarnya EM4 itu bukan bukan kimia. Dia itu emang ada proses ini mikroba yang yang dijual itu untuk mempercepat ini bukan kimia. Gitu. Oke, baik Kak. Masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Paul, mungkin udah. Dari Bella Kadek Bella Agnelia, pertanyaannya, fungsi batang buah pisang dalam pembuatan pupuk kompos apakah wajib Kak? Jika tidak ada batang buah pisang, apakah Tidak wajib. Jadi yang sebenarnya pokoknya apa yang ada di dapur gitu. Silakan lanjut lagi. kurang Kalau lebih alternatif pertanyaan dari penggantinya, ya, jadi kurang lebih pertanyaan dari Nilu Ika Wahyu sama seperti pertanyaan sebelumnya tentang membuat kompos secara alami 100% tanpa campuran bahan kimia apakah bisa Kak? Jadi udah dijawab sama Kak awal tadi, bisa apa yang ada di dapur tanpa penambahan M4 juga sudah bisa. Gitu ya kira-kira. Oke. Betul. Jadi Untuk permakultur ini pasti organik. Organik belum tentu permakultur, itu poinnya. Iya. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa permakultur itu pasti organik, tapi organik belum tentu permakultur. Maksudnya hasil-hasil produk-produk organik belum tentu permakultur, gitu. Ya, kira-kira Silakan gitu lanjut. ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin raise hand untuk bertanya langsung, silahkan. Dipersilahkan untuk teman-teman peserta. Ya, baik. Silahkan untuk Paulus, untuk on cam dan bertanya secara langsung, serta on mic. Baik, terima kasih Kak. Sebenarnya pertanyaannya ketik di room chat, tapi mungkin belum jelas. Pertanyaan saya adalah, tadi di video dijelaskan bahwa dalam pembuatan pupuk cair kita menggunakan EM4 selama 14 hari. Bagaimana bila kita tidak menggunakan EM4 dan hanya menggunakan air biasa? Apakah ada jangka waktu fermentasi yang pasti seperti bila menggunakan EM4 14 hari? Bagaimana bila hanya menggunakan air biasa? Berapa hari yang dibutuhkan untuk fermentasi? Terima kasih. Ya, langsung aja kali ya. Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan, sebetulnya sudah saya terjawab secara implisit ya, secara menjawab pertanyaan yang lain. Jadi intinya proses 14 hari ini adalah proses waktu yang sudah
istilahnya untuk mikroba berfungsi walaupun tanpa IM4. Jadi IM4 lebih bagus pakai IM4, karena lebih cepat. Jadi walaupun tapi 14 hari ini adalah istilahnya minimal. Jadi lebih dari itu lebih bagus lagi, gitu. Lebih bagus lagi, semakin lama semakin bagus jadinya. Mikrobanya semakin lama mengurai dan membuat nutrisi atau kebutuhan NPK-nya terpenuhi itu lebih banyak jadinya gitu. Intinya gitu. Sebenarnya ada proses yang paling mudah. Yang misalnya kalau mau terpaksa nih sebenarnya saya kasih, mungkin kemarin saya udah kasih tahu ya, bahwa ada hal yang paling mudah yang untuk pupuk cair ini adalah dengan hanya menggunakan sisa air cuci beras. Cukup direndam 1 malam saja, itu besoknya udah bisa dipakai. Berbeda dengan pupuk kalau dicampur dengan limbah lain. Nah, itu butuh paling sedikit 14 hari itu. Dan itu fungsinya air, karena di dalam air beras tuh banyak sekali mengandung nutrisi yang menjadi ininya mikroba untuk bisa lebih cepat mengurai. Gitu. Lanjut. Baik, begitu Paulus, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Untuk Paulus, apakah jawaban dari Kak Awal sudah jelas? Baik, mungkin Ya, bisa. Paulus masih raise hand tuh. Iya, Kak. Baik, jika sudah jelas untuk Paulus, ada pertanyaan lagi Kak yang menarik dari Mika yang bertanya mengenai apakah cucian beras juga ada takarannya karena pernah menyiram tapi akhirnya mati karena mungkin kebanyakan. Katanya Iya, begitu. nah, betul. Jadi kalau kita langsung nih cuci beras terus tanpa diendapkan atau tanpa inkubasi 1 malam, itu efeknya akan kayak gini. Dan juga bisa jadi karena kebanyakan. Itu kalau misalnya sudah terjadi inkubasi gitu. Kayak tadi takaran kan kalau kelebihan memang tidak bagus. Maka kita sesuaikan tanamannya jenis apa. Misalnya sayuran hijau atau cabai berbeda dengan tadi terong, atau yang lebih tinggi atau pohon buah misalnya jambu atau apa, itu berbeda. Tapi intinya emang kita secara lihat kalau misalnya tanaman kecil atau tanaman apa itu cukup secukupnya saja. Jadi tidak perlu yang berlebihan. Gitu. Dari siapa Baik, tadi? Ya, kira-kira terima kasih pertanyaannya. Dari Kak Awal, pertanyaan selanjutnya dari Winer Johan Bora yang bertanya, apakah limbah daun juga bisa dijadikan POC, Kak? Limbah daun, misalnya di halaman kita tanam banyak daun yang berguguran, itu bisa, yang hijau bisa, yang kering juga bisa. Tapi biasanya kalau yang kering itu bisa kita pakai kalau misalnya menanam sayur di pekarangan, itu digunakan menjadi sebagai mulsa. Tadi sebenarnya saya tadi lihat ada pertanyaan apakah bisa langsung tanam limbah sayuran itu bisa langsung ke tanaman. Itu bisa. Jadi tanpa bikin POC langsung bisa, tapi nanti sifatnya akan menjadi mulsa. Jadi penutup dari mengurangi cahaya matahari yang berlebihan dan juga mengurangi gulma yang tumbuh. Tapi di efek lainnya itu bisa terurai nanti dengan sendirinya dia akan busuk, dia akan masuk ke tanah. Dan biasanya ketika jadi mulsa, kita coba nanti biasanya kita aduk lagi atau kita tutup lagi dengan tanah. Dan kita biar
apa namanya, penguraian di limbah sayur tersebut atau tanaman daun kering tersebut bisa cepat terurai, begitu. Baik, Dan kira-kira prosesnya emang begitu lebih ya. lama. Mhm. Kira-kira begitu Winerbora untuk jawaban dari Kak Awal. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Raulina Manik. Aduh, kepala. Pertanyaannya adalah yang mengusulkan ide untuk pembuatan POC dari IDEP itu siapa, Kak? Kira-kira pertanyaannya begitu. Sebenarnya POC ini sebenarnya juga ilmu dari leluhur kita juga sebetulnya. Jadi bagaimana proses mereka memplementasi secara sederhana, secara tradisional, itu yang kita sebenarnya lakukan sekarang yang tadi dipraktek di video tersebut. Mungkin apa namanya, cuma mungkin tempat yang berbeda atau dengan kondisi lokal yang ada, jadi pakai bahan yang ada digunakan untuk POC ini. Jadi sebetulnya ini sepengetahuan saya ya, mungkin teman-teman dari pertanian atau apa, mungkin ada yang lebih tahu dari, tapi yang setahu saya, yang saya tahu mungkin saya juga salah atau kurang kurang input, kurang masukan lagi, kurang baca-baca lagi, mungkin ada juga penemunya. Tapi yang setahu saya ini adalah apa, ilmu dari leluhur kita. Karena setiap daerah biasanya yang kami temukan dia punya kearifan lokal sendiri bagaimana dia menciptakan pupuk untuk tanamannya, gitu. Ini salah satunya POC ini. Misalnya di Baduy Dalam itu dia bikin sendiri kompos, di apa, di Sulawesi, di suku Halmahera itu juga punya dia kearifan lokal tentang pembuatan bagaimana meningkatkan atau membuat tanaman menjadi lebih baik gitu. Nah, itu dari ilmu-ilmu kearifan lokal ini yang sebenarnya. Jadi saya secara resmi seperti penemu permakultur nih, Bill Mollison misalnya, atau POC siapa? Nah, itu saya kurang tahu. Tapi yang setahu saya itu dari leluhur setiap lokal kearifan lokal itu ada gitu. Begitu. Baik, itu Terima dia kasih, jawaban pertanyaan dari bagus. Kak Awal. Semoga terjawab pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan Dian Ayu dari FMIPA. Pada tanaman bisa dilakukan berapa kali dalam seminggu, Kak, untuk pengaplikasian POC-nya? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi nanti kita sebenarnya kita lihat medianya dulu. Kalau medianya itu tanah subur, kayaknya nggak perlu rutin, nggak perlu tiap hari. Misalnya kita beli di tempat tanaman tuh ada kan tanah subur jual. Itu nggak perlu banyak, cukup paling paling ini seminggu sekali. Tapi kalau misalnya tanahnya jelek atau kita ngambil tanah yang ada di pekarangan rumah sebagai media tanam, itu bisa kalau kita nggak yakin, kita bisa tiap hari siram pakai itu, gitu. Terus juga kalau misalnya, tadi saya mau bilang apa ya, lewat dulu deh, mungkin yang lain silakan, mungkin bisa lanjut. Terima kasih, ini bagus sekali pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman peserta, mungkin ada yang ingin bertanya langsung ke Kak Awalnya, bisa raise hand. Nanti dari panitia akan unlock dan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya langsung ke Kak Awal. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya, dan jika pertanyaan teman-teman ada yang belum terjawab, mungkin karena pertanyaan teman-teman kurang lebih sudah dijawab oleh sama Kawal lewat pertanyaan lain. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kita masuk ke sesi kuis, jadi ada kuis yang akan diberikan oleh Pak Awal dan dibacakan oleh saya. Tapi saya ingin mengingatkan untuk teman-teman segera mengisi link absensi. Selanjutnya
untuk sesi kuisnya ada 3 pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan pertama itu ya, jadi untuk teman-teman peserta silahkan raise hand dan raise hand yang tercepat akan kami pilih untuk menjawab pertanyaan kuis dari IDEP Foundation. Baik, jika teman-teman sudah siap, pertanyaan pertama adalah apa saja etika permakultur dan jelaskan. Silahkan teman-teman raise hand. Jadi pertanyaan kuis ini akan disponsori hadiah dari IDEP Foundation. Hadiahnya nanti akan dihubungi langsung oleh panitia yang mampu menjawab pertanyaan kuis ini. Untuk teman-teman silahkan raise hand jika ada yang bisa menjawab. Untuk pertanyaannya saya ulang, apa saja etika permakultur dan jelaskan. Baik. Baik, untuk Suara Armida. saya terdengar? Ya, terdengar. Silahkan untuk Armida dari MIPA. Baik, Kak. Jadi setahu saya tadi sudah dijelaskan bahwa ada etika permakultur. Yang saya pahami tadi ada tiga poin penting. Yang pertama ada care atau peduli lindungi, kemudian ada people care atau pada sekitar, dan yang terakhir ada fair share. Begitu, Kak. Ya, bisa jelaskan masing-masing maksudnya apa itu? Armida? Itu sudah betul, 3 etikanya sudah betul, tapi mungkin bisa dijelaskan masing-masing etikanya. Mungkin kalau misalnya care itu kan kita harus peduli dengan diri kita, mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan langkah-langkah yang lebih peduli terhadap care itu peduli dengan orang sekitar yang ada kita membagi ilmu kita membagi ilmu pengalaman kita untuk melestarikan bumi ke depan. Kita membagi bumi dengan membagi pengalaman kita tentang menjaga kelestarian bumi dengan cara-cara di sekitar kita. Kurang fokus di sini lagi ada. Suaranya putus-putus tapi cukup lumayan sedikit jelas, bisa menjawab betul, bagus, bisa diterima maksud saya. Terima kasih Armida. Terima kasih Armida untuk jawabannya. Jadi silahkan untuk on cam agar panitia yang bertugas bisa screenshot untuk dokumentasi. Untuk teman-teman lain jika ingin menjawab pertanyaan kuis selanjutnya silahkan on cam ya. Ya, baik. Mungkin panitia yang bertugas silahkan di screenshot. Baik, terima kasih Armida. Oh ya, baik. Mohon maaf tadi ke unmute. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, silakan teman-teman raise hand. Dan pertanyaannya adalah kandungan apa saja yang diperlukan oleh tanaman atau tanah subur? Untuk teman-teman yang bisa menjawab silahkan raise hand. Raulina. Baik, untuk Raulina silahkan untuk on cam menjawab pertanyaan yang kedua tadi.
Baik, terima kasih. Kandungan yang terdapat pada tanah yang subur yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Terima kasih. Ya, benar. Ya. Tapi ada satu lagi yang sebelum, tapi nggak masalah. Ya, pH netral itu yang paling pas, pH 7. Satu lagi. Oke, terima kasih, Laulina. Ya, Ya, baik. Kak. Terima kasih Rolina telah menjawab pertanyaan yang kedua dengan baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Untuk teman-teman yang mampu menjawab, silakan raise hand. Pertanyaan yang terakhir adalah, hal kecil apa yang bisa dilakukan di rumah atau tempat tinggal kamu dalam aksi nyata melestarikan lingkungan? Cukup mudah ya teman-teman. Yang mampu menjawab silahkan untuk raise hand. Silahkan untuk Ikomang Satria Bayangkara untuk on cam dan menjawab pertanyaan kuis dari IDEP. Apakah suara saya bisa didengar? Agak kecil, Baik, mungkin bisa lebih didekatkan lagi device-nya. oke. Tes, apakah bisa didengar? Bisa, Ya, cukup jelas. Baik, Cukup. hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi ialah mengolah limbah-limbah rumah menjadi POC atau pupuk organik cair. Benar kan ya? Kalau nggak salah itu, ataupun Ya. jadi pupuk pakan. Ya, benar-benar. Itu. Oke. Terima kasih, Komang Satria. Jadi sebenarnya harapan saya sebetulnya pertanyaan terakhir ini bisa, selain yang disampaikan juga banyak hal yang kita bisa lakukan sebetulnya. Ini cuma contoh, POC ini cuma bagian dari hal kecil yang contoh bagian kecil yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih, Komang. Baik, terima kasih partisipasinya untuk teman-teman, untuk Armida, Raulina, dan Komang Bayangkara untuk jawaban kuis dari IDEP ini. Untuk hadiahnya sendiri nanti akan dihubungi oleh panitia. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Awal untuk waktunya, untuk materinya. Terima kasih banyak kepada IDEP Foundation, serta kepada teman-teman peserta PTD Angkatan 39. Terima kasih telah bergabung dari awal hingga akhir. Kami dari panitia pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam lestari.